Kalau kita Iya, iya, jualan iya, iya, CCTV benar. hanya dengan Sistem sendiri hanya itu bisa sekarang ya. ya hanya bisa Nah, memantau aja kan semua CCTV bisa gitu ya Bu. ya Nah, benar, kita benar. mencoba Iya, benar. menghadirkan smart CCTV seperti itu sih Bu. Latar belakangnya lah kurang lebih seperti itu gitu Bu. Sehingga tercetus aplikasi ini seperti itu Ibu. Hmm. Hmm. Ini aksesnya ke itu ke internet ya, bisa real Ya ini time. nah, sebenarnya bisa di-deploy secara publik ya Bu, karena ini untuk demo biar tidak ribet tadi saya deploy di server lokal saya sih Bu. Hmm. Keperluan pameran ini seperti itu. Hmm. Tapi sebenarnya bisa real time nyambung ke internet. Jadi Bisa, setiap titik ya, bisa ya. bisa Ibu. Programnya apa tadi Mas? Tadi nama programnya? Aku pakai bahasa Inggris apa? Programnya NC Bu. Ini NC. ya Ibu, maaf saya tampilkan. Hmm. Gitu. Ya, ini ya Bu, NC ya, Sistem Penghitung Kepadatan Lalu Lintas Berbasis Artificial Intelligence. Hmm. Kamu semester berapa sih Mas Bayu? Gimana Ibu? Kamu semester berapa di Indonesia? Semester akhir sih Bu. Semester depan udah TA Ibu. Oh, kamu pernah ikut mata kuliah sama saya nggak? Pernah Iya ya? Bu, saya yang chat kemarin Ibu. Yang Dua apa? hari lalu yang saya chat. Yang apa? Mahasiswa saya banyak Mas, saya lupa. Iya. Sistem multimedia sama data mining saya sama Ibu. Oh, iya. Hmm. Ya mungkin kalau Ibu ada eh, relasi ke industri gitu ya Bu, mungkin bisa dihubungkan begitu Ibu, biar kita bisa menunjukkan nih bahwa Unsia eh, juga bisa bersaing di dunia industri, mungkin seperti itu ya Bu ya. Mohon Iya. bimbingannya seperti itu. Tadi tuh kamu udah bagus juga, udah ada yang mau tuh program ini ya. Ya mungkin karena tadi kamu kalau yang di pasaran kan tadi mahal itu ya, pakai yang Ya panas Ibu. itu ya mahal. Nah mungkin kamu kan bisa nggak mahal, bisa nggak sampai 60 juta. Nah itu kalau dari segi bisnis kan menguntungkan. Misalnya kamu cuma bisa 10-20 juta, ini bisa jalan kan begitu ya? Ya nggak? Iya Ibu. Iya, iya. Kan nanti ke depannya teknologi itu tambah canggih, itu tambah murah. Iya Ibu. Iya, itu udah sunatullahnya begitu. Nah, Iya. makanya kita harus siapa cepat, kalau dia ini siapa cepat ya dia dapat lah. Ya nggak? Iya betul Ibu. Bagus Izin juga sih Mas kamu. Bayu ada pertanyaan ini dari Nah, teman-teman. Bu, silakan. Oke, pertanyaan. alasan menggunakan OpenCV, metode YOLO dan lain-lain itu apa Mas Bayu katanya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, gimana? Pertanyaan yang mana Mas? Alasan menggunakan OpenCV, metode YOLO dan lain-lain itu apa? Oke. Untuk yang OpenCV ya, kenapa kita pakai OpenCV? Karena pertama bagi saya sendiri yaitu mudah dipelajari ya kalau bagi saya ya. Eh, karena saya selain itu juga open source ya, jadi kita tidak terikat license. Kemudian di internet itu course-nya banyak, gratisan juga gitu. Jadi eh, selama kita masih mau ngulik-ngulik, kita mau apa, semua ada di situ. Jadi komunitasnya juga banyak gitu. Jadi kalau ada error, ada apa kita nyari referensinya itu tidak terlalu sulit seperti itu ya. Itu untuk Mohon maaf, Mas ya, Bayu, saya lihat dulu ya. ya, Semangat ya Mas Bayu ya. Terima ya kasih Bu. Bu Oke, ini Terima udah kasih Bu waktu ya. sudah berkunjung. Eh, Terima kasih, Bu. apa dikembangkan terus kayak gini nih ke depannya bagus karena mau kapanpun jalan raya pasti akan terus berjalan, teknologi akan terus maju terus ya sehingga diperlukanlah teknologi yang easy, yang gampang mengoperasionalkannya dan bisa bersaing harganya kan begitu kalau nanti dibisniskan gitu ya nggak? Iya Bu, Baik, terima Ibu. Iya. Terima kasih Bu Oke, masukannya Ibu. oke, semangat ya.
Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas. Oke, Mas Bayu ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kasab Fauzan, Fauzan Askuri ya, Kak Fauzan Askuri. Kalau misal CCTV-nya syuting orang lewat, apa bisa menghitung jumlah orang yang keluar masuk gerbang juga? Nah, ini yang rencana Kasih. pengembangan itu, Jadi Mas. Ya, untuk menghitung orang ya jadi ya, betul. ya bisa, bisa Mas. Jadi nanti tinggal saya pointing ya, tinggal kita routing kelasnya aja sih. Dari yang kendaraan kita routing ke human gitu bisa. Nanti tinggal ditambahkan kelasnya dia bisa jadi people counting ya jadinya. Jadi kita bisa menghitung eh, banyaknya manusia di suatu area yang dipantau kurang lebih seperti itu. Iya, begitu, Bisa, Mas. bisa, bisa Pak sekali. Fauzan. Jadi kita juga ada rencana pengembangan untuk bisa menghitung orang. Jadi misalnya bisa dimanfaatkan oleh mall misalnya atau juga untuk event-event di dalam stadion kapasitas sekian misal kita bisa tahu berapa orang yang ada di dalam dengan menghitung yang keluar dan yang masuk itu berapa banyak misalnya seperti itu. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kita tampilkan lagi aja ya videonya ya. Eh, izin boleh bertanya, Mas Bayu? Oke, oke, Ya, siap. terima kasih. Nama saya Dasdul. Menarik ini untuk yang program Insiko Core ini ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira CCTV yang dipasang ini ada berapa ya? Terus habis itu letaknya apakah di satu poin atau di dua poin, misalnya yang searah sama yang berlawanan gitu. Itu pertanyaan nomor satu. Terus yang berikutnya tadi disampaikan untuk akurasinya sekitar 90 berapa tadi Mas Bayu? 98. Artinya terlintas terus habis itu dia akan nambah memori. Ini seperti apa nih terkait mengenai kapasitas memorinya gitu. Eh, Terus yang berikutnya, nah ini kan untuk yang tadi berhubungan dengan akurasi juga ya. Berarti izin mungkin saya menanyakan sedikit terkait mengenai perhitungannya itu, apakah dia perhitungannya itu akan mengenerate ID pada saat melintas atau dia membaca seperti apa ya kira-kira Mas Bayu? Pertanyaannya gini kelanjutannya. Apakah setiap yang melintas baik itu mobil ataupun motor atau misalnya ya, misalnya ada apapun yang melintas misalnya hewan gitu ya nggak sengaja situ itu juga akan terbaca juga gitu ya. Kira-kira seperti itu Oke. Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Oke, baik Mas, saya coba menjawab ya dari yang Mas Dasdo tanyakan. Untuk yang pertama terkait jumlah kamera ya Mas ya. Ya betul. Untuk kamera Mas, sebenarnya satu kamera ini bisa mendeteksi ya atau menghitung banyak lane. Lane itu kalau di jalan raya itu lajur ya, bisa. Nah kalau di contoh ini Mas, yang saya tunjukkan ini kan ada dua lajur ya, dua lane. Nah, ini ada jalur bahu dalam dan jalur bahu luar kalau di jalan tol itu. Nah, ini bisa 4 sampai 4 lane ya. Jadi dua lane arah yang menjauhi kamera, kemudian dua lane mendatangi kamera. Nah, pada prinsipnya selama lensa kamera itu masih mencakup lebarnya jalan, nah itu bisa Mas dideteksi. Ini pernah saya coba dengan CCTV TCV ya, TCV 900 kalau nggak salah itu dengan lensa 9 milimeter itu bisa 6 6 lens. Eh, 6 lens, 3 kanan dan 3 kiri itu masih terhitung seperti itu ya. Nah, itu untuk dari kameranya sendiri. Jadi kalau pertanyaannya tadi satu sistem ini bisa menggunakan 2 atau 3 kamera, ya sebenarnya sayang kameranya gitu ya. Karena satu aja arah kanan kirinya itu arah datang dan arah perginya itu udah terdeteksi semua seperti itu. Berarti Nah, itu satu untuk kamera ya Mas Bayu? ya hanya satu kamera, Mas. Oke. Nah, itu Tapi dia untuk bisa membaca yang searah sama yang berlawanan. ya betul. Bisa yang berarah searah, bisa yang berlawanan gitu. Dia arah datang dan arah pergi bisa semua. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait miss penghitungan ya, Mas ya. Akurasi ya betul. Ya, untuk miss penghitungan ini ya, yang terjadi error 2% ini biasanya ya, Mas, itu dari eh, kendaraan yang bertumpuk. Yang bertumpuk itu misalnya seperti ini. Nah, ini misalkan yang lampu nyala ini masih agak di belakang.
Jadi ini ketutup gitu, kendaraan yang di belakangnya ketutup gitu. Nah, itu menyebabkan miss. Nah, itu biasanya kita eh, eh, cara mengatasinya seperti apa? Ini biasanya kita mengubah sudut kamera. Bagaimana caranya agar kendaraan ini terlihat dari kamera itu tidak bertumpuk. Misalkan agak meninggikan posisi kamera, kemudian agak ditundukkan view-nya. Nah, itu akan meminimalisir bertumpuknya objek yang dideteksi ya. Jadi kalau bertumpuk-tumpuk itu kadang eh, yang terdeteksi yang paling ini ya, yang paling terlihat utuh gitu. Sementara kendaraan yang terpotong seperti ini kadang tidak terdeteksi. Tapi kalau masih seperti ini ya, terpotongnya sedikit seperti ini itu masih terdeteksi sih. Berarti dia Eh, membaca frame ya, Iya, kotaknya itu ya. dia membaca bounding box ya. Ini biasa kita menyebutnya bounding box kotak ini. Jadi setiap ID yang terdeteksi itu nanti di bounding ya, diberi kotak, kemudian diberi ID ini. Nah, ini kemudian saat kendaraan lewat, dia akan menyentuh garis yang ini ya, line yang ini, atau garis kedua ya. Ini garis pertamanya yang atas, garis keduanya yang bawah. Saat dia menyentuh garis dua, kemudian menyentuh garis pertama, itu maka dia dinyatakan arah up ya, atau arah yang pergi menjauhi kamera. Nah, kemudian kendaraan yang menyentuh line pertama, baru menyentuh line kedua, itu saya simpulkan sebagai kendaraan dengan arah mendatangi seperti itu. Nah, untuk tadi yang apakah motor terdeteksi, apakah hewan terdeteksi, nah itu tinggal konfigurasi kita di kelas dari model yang kita latih nih ya, yang kita training ini. Jadi, selama kelas itu tidak kita masukkan, ya dia tidak terdeteksi. Misalkan contoh pada video yang saya tampilkan ini kan untuk mendeteksi kendaraan, ini kan di jalan tol ini. Nah, jadi ini di sini hanya ada kendaraan roda 4 atau lebih ya, jadi tidak ada motor. Nah, untuk meringankan proses dari si model ini bekerja, agar tidak mendeteksi kelas terlalu banyak, nah itu saya kurangi. Saya tidak masukkan sepeda motor. Jadi, kalau misalkan ada motor patroli lewat seperti itu ya, yang moge-moge yang lewat jalan tol itu misalkan ya, itu lewat dia tidak akan terhitung seperti itu. Karena memang kelasnya tidak saya masukkan seperti itu. Begitupun dengan manusia, hewan itu lah. Misalkan di sini ada petugas kebersihan misalkan, atau petugas perawatan barir ini ya, misalkan pengecetan, nah, ada orang di sini dia juga tidak akan terhitung seperti itu, Mas. Ya, Karena menarik. memang eh, kelasnya tidak saya masukkan seperti itu. Dikit mungkin menyambung pertanyaan tadi, Mas. Ya, Dia bisa mendeteksinya seperti apa ya? Tadi saya lihat kan ada satu juga tuh Moge gitu ya. Dia membuatkan box juga gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah dia generate ID atau tidak gitu ya. Terus iya, ini mengklasifikasikannya gimana ya? pendeteksiannya seperti jika ini Mas, jika dia eh, menyentuh ini ya, menyentuh line ini ya. Jadi kalau objek bergerak hanya di sini-sini aja, balik sana, di sini, balik sana, dia tidak melewati ini, dia tidak terhitung seperti itu, Mas. Jadi yang cross line ya, yang menyeberang garis ini dia baru saya hitung seperti itu sih, Mas. Mas Bayu mungkin Yes. koreksi Satu lagi tadi kapasitas Mas Bayu, sorry terakhir. Oke. Nah, untuk kapasitas penyimpanan kita bisa menawarkan dua opsi ya, Mas. Yang pertama berikut dengan image-nya, yang ke selanjutnya berkaitan dengan eh, datanya aja. Kalau datanya aja kita simpan dalam format database itu panjang ya, hanya dengan 1 tera aja mungkin 1 tahun tidak penuh seperti itu ya, karena hanya data ya, data tersimpan bentuknya seperti ini tadi ya, kalau divisualisasikan hanya ini ya, data ini ya. Nah, ini hanya dalam database. Nah, tetapi jika ingin crop yang terhitung kemudian di crop disimpan sama image-nya, nah itu mungkin yang memerlukan data yang lumayan besar ya, karena memang menyimpan dalam bentuk image ya. Sebentar, saya mungkin ada contohnya ya, kalau tidak salah coba saya carikan dulu. Hmm, Bukan, sebentar. Nah, kurang lebih mungkin nanti datanya seperti ini ya Mas yang tersimpan ya. Nah, kalau misalkan mau disertakan ya, jadi ini untuk eviden ya, kalau di jalan raya itu yang terhitung itu yang kita bonding warna merah.
Nah, ini ID sekian terhitung, nah ini tersimpan. Nah, ini hanya untuk opsional sih. Ini bisa disimpan atau tidak disimpan gitu. Kalau mau disimpan ya itu tadi memerlukan karena dia image ya, memerlukan apa namanya storage yang besar seperti itu. Siap. Makasih Mas Bayu buat jawabannya. Sama-sama. Terima kasih juga Sukses Mas selalu. Dario Iya, oke. Terima berkunjung. kasih Mas Dasdo. Siap, Mas, makasih. jika ada pertanyaan lagi, eh, apakah ada spesifikasi khusus untuk tipe kameranya? Apa bisa di copy? Oh, penulis Rizky nih. Eh, Recording in progress. Halo Mas Selamat datang, Rizky, Mas selamat Rizky. datang. Agak bingung juga ya. Atau sambil sharing nih Nggak apa-apa, share screen aja dulu. di screen awal ya. Heeh. Ya, terima kasih. Oke. Ada Mas Dani juga. Halo Mas Dani. Oh, halo Mas Dani. Halo. Halo, Sama halo, anak nih. mantap Halo. nih Oh, kayaknya. ada Mas Amir juga. Mantap. Gas. Ngevote-nya Oh. 2 suara nih Mas Dani ntar. Oke, Mas, sedikit jelasin atau gimana? silahkan bisa dijelaskan. Oke. Oke, overview-nya aja Mas. Jadi kami bikin aplikasi tentang mental health issues, mental health care. Itu ya latar belakangnya karena akhir-akhir ini kan banyak kasus bunuh diri ya, kasus depresi, stres. Nah, utamanya beberapa berita di media itu korbannya adalah mahasiswi gitu ya. Jadi berangkat dari situ kita bikin nih aplikasi, salah satu aplikasi yang harapannya bisa membantu untuk mengurai depresi atau stresnya. Kan ada beberapa orang yang nggak bisa kan cerita sama orang lain, nggak sempet atau ya, dan alasan yang lain-lain nggak nyaman atau gimana, terus ada yang lebih suka nulis. Nah, di situ kita mencoba masuk itu dengan aplikasi ini. Jadi aplikasi Hakmi ini itu nanti ada fitur kayak daily mood tracker. Nah, jadi usernya nanti bisa menulis catatan tentang moodnya hari itu gitu kan. Nah, terus dari catatan itu diolah oleh aplikasi pakai NLP. Nah, di analisis ada negatif, positif, sama netral. Kemudian kalau hasil dari analisis itu adalah negatif, nanti akan ada rekomendasi tempat terdekat untuk healing atau ngopi-ngopi gitu. Nah, selain rekomendasi tempat, di situ ada, selain daily mood tracker, ada juga confiding space. Jadi user bisa cerita sama user lainnya itu secara anonim. Nah, anonim di sini supaya privasinya tetap terjaga, tapi usernya bisa meluapkan emosinya dengan bebas karena terjaga privasinya kayak gitu. Nah, targetnya sendiri selain mahasiswa itu ada ibu rumah tangga mungkin ya, kemudian ada pekerja sama fresh graduate yang aduh bingung nih, udah lulus tapi belum kerja atau gimana gitu. Itu untuk tampilannya seperti ini. Homepage, confiding space, dan maps. Itu maps ini untuk tadi ya yang kayak rekomendasi tempat terdekat. Mangke, Julia. Nah, ini ada daily mode trackernya. Nah, ini machine learningnya pakai NLP. Tidak ada pembagian 3 kelas. Oke, kemarin sempat di deploy di Google Cloud Service, cuma karena sudah expire, API-nya udah nggak bisa dipakai, Mas. Jadi untuk saat ini aplikasinya menunggu pendanaan dari donatur gitu. Untuk pengembangan fitur kedepannya kita mau coba kerjasama dengan profesional, psikolog, ada crisis monitoring, kemudian ada fitur relaksasi dan meditasi. Ini mungkin ada ya
aplikasi standalone yang seperti ini di App Store mungkin banyak. Nah, kita mau bawa itu aplikasi yang seperti itu masuk ke dalam Hakmi. Hmm. Oke, mungkin itu Mas Dani. Udah deploy atau ke itu ya si itunya aplikasinya? Kemarin sudah sempat deploy kan, alhamdulillah kan ini sebenarnya project dari Bangkit kemarin. Oke. Kita ajukan, siapa tahu bisa dapat pendanaan dari Google, ternyata belum beruntung gitu. Jadi udah pakai API-nya dan lain-lain dan bisa jalan, cuma untuk saat ini Ntar ya. belum bisa dilanjutkan. Itu. Oh ya, Mas, sorry, motong nih. Ada yang nanya nih, Kak Sarah. Halo, Iya. tech stack-nya apa aja nih? Tech stack kayaknya pemakaian ininya ya. Di Hakmi-nya pakai apa aja gitu? Gimana? Tech stack-nya apa aja nih? Tech stack untuk Hakmi. Oke, mungkin Kalau bisa untuk yang dibantu. cloud computing kemarin pakai GCP, Google Cloud Computing. Untuk servisnya yang pertama pakai ini apa? VM-nya pakai apa kemarin ya, Mbak? Lupa, agak-agak lupa. VM Ya, pakai ini apa sih? Bukan Nih. Node.js, antara Node, bukan yang mesinnya. Lupa malah. Itu antara kemudian pakai untuk API-nya kita pakai Flask. Untuk machine learning-nya tentu saja pakai Python ya. Tadi yang dijelasin Mas Teguh tadi. Tadi cloud computingnya pakai Compute Engine. Compute Engine. pakai Iya. Compute Engine. Itu Yang sebelumnya kan App Engine terus ke Compute Engine kan. yang mobile development itu Mas Sigit. Oke. Mau tanya dong terkait kan kalau misalkan di tadi ya machine learning ada fitur engineering tadi pakai NLP kan sama LSTM ya. Iya. Eh, yang dulu saya pelajari pun kan emang ya pakai Python gitu. Ada apa sih pemrogramannya yang lain nggak selain Python gitu selama ini? Eh, Sebetulnya kalau alternatifnya ada pakai R atau R ya. Cuman kita R, belum oke. belum 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 berani mencoba sih Mas yang itu. Cuman Oke. memang awalnya ini kan sebenarnya program bangkit ya. Hmm. Program bangkit itu tuh jadi sebetulnya tuh ini tuh awalnya itu kita terdiri dari beberapa kampus, nggak cuma di Unsi aja, ada dari UGM sama yang di Jember, Jember apa namanya? Veteran Jawa Timur. Ya, Veteran Jawa Timur sampai di Jambi. 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 Nah, jadi di Bangkit itu ada 3 learning path. Cloud computing, mobile development, sama machine learning. Nah, yang machine learning ini dia pakai Python. Itu ya kita harus menggunakan mereka gitu. Makanya alasan kita kenapa menggunakan produk Google Cloud gitu kan. Ya karena memang disuruh sama programnya gitu. Tapi kalau secara teoritis ya, tinjauan pustaka ya. Itu memang secara teori sih bisa pakai R untuk Oke. machine learning-nya, tapi kita belum pernah mencoba sih Mas. Ini mobile app-nya pakai apa? Kotlin. Oh, Kotlin. Kotlin. Ya, Kotlin. Tadi kan pakai itu juga ya Node.js untuk si API-nya, API buat login ya. Oke. Oke. Emang sih saya juga kan ya lagi ngedevelop lah gitu ya. Yang dulu mungkin pakai Python karena lagi belajar Dart sekarang untuk di Flutter gitu. Mantap. Maksudnya tuh role-nya yang mana sih ketika misalkan kita mau mengkombinasikan machine learning terhadap mobile apps yang kita gunakan gitu. Kalau dulu kan sampai ke mana saya tuh pakainya Kiwi ya yang di itu tuh yang di Python tuh. Iya. Mocknya yang untuk mobile app, tapi kurang begitu nyaman gitu. Jadi sekarang udah pakai Flutter lah gitu. Tapi belum mengintegrasikan ke fitur engineering yang di Python-nya sih belum pernah gitu. Terus mungkin sebagai insight aja saya juga kan
untuk Hagmi ini karena apa ya, hampir hampir mirip lah gitu ya, hampir mirip dengan apps yang saya kembangkan, tapi di suatu komoditas tertentu ya terkait anti riba lah gitu saya ya, anti riba yang dimana emang si pelakunya kan kebanyakan ya terkait hutang piutang gitu ya, bagaimana kita menghimpun lah ya. Saya pun Recording in progress. Ini Kak, kalau ini yang khusus apa sensor pendingin ini udah termasuk yang ini ya Kak ya, yang alarm kalau kan kalau di hotel kan sering ada asap terusnya ngeluarin itu tuh. Oh, air itu nih bisa masuk ke sini nggak kalau di programnya Kak ya? Diimplementasikan dengan misalkan dengan menggunakan ini ya, kayak keluarkan air ataukah itu ya kalau misalkan kebakaran itu ya Pak atau Iya, gimana? kayak kita ngerokok kan, kita kan nggak tahu ya kalau namanya kita ngajak orang kampung gitu ya Pak. Kampung kan nggak ngerti sama sekali, terus tiba-tiba gitu kita lagi itu langsung jer gitu kan, gitu Smoke Pak, ya, kadang-kadang. Iya, smoke detektor bisa Pak iya bisa. gitu ya. Ya, ini kan basis sensornya nih sensor suhu. Bisa juga Oh suhu sensor aja ya. suhu ini kita ganti dengan Oh gitu. menggunakan basisnya namanya sensor detektor asap namanya. Oh gitu. Iya Ada Kak. bisa diganti ini. Ini diganti misalkan ada asap lewat di situ. Ah, iya Nanti Kak. nanti implementasinya langsung fire fire hydran itu langsung sas gitu mandi Oh dia. gitu. Iya. Bisa itu Pak, bisa diganti dengan Arduino Uno ini. Kebenaran Arduino ini rada powerful ya Pak ya, maksudnya bisa banyak hal di ini bisa dipakai. Oh gitu. Iya. Bisa diganti sensor ini, sensor suhunya bisa diganti ini, dan yang mana hitam ini diganti dengan smoke detector namanya, smoke Oh detector. smoke detector. Oh, ya cukup aja gitu Kak. Terima Iya, kasih Kak. terima kasih sama-sama. Ya, saya tinggal ya Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, dari Pak Mas Rizky, Mbak. Baik, kami simulasikan ya produk kami dari detektor suhu dengan berbasis Arduino Uno. Halo Kak Jovita. Halo Mbak. Ya, kelompok kita adain produk ini apa simulator deteksi suhu ruangan berbasis Arduino Uno. Ini cuman simulator aja sih untuk apa? Untuk mengontrol suhu di ruangan. Bisa buat industri, perusahaan, atau di peternakan gitu. Jadi untuk mengatur suhunya bisa menggunakan konsep ini. Mbak, untuk IoT-nya ada gitu Mbak? Untuk kayak video ininya. Oh, ada. Sebentar, kita play ulang lagi aja. Maaf ya Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ini ya.
Ini untuk demo itunya, demo produknya. Mbak, terima kasih. Saya pindah lagi, Iya, Mbak. sama-sama, Kak. Halo Kak Friska. Kak Rizky, boleh kalau ada yang mau ditanyain. Halo Kak Firhan, selamat datang di room kita. Kelompok kita mengenalkan simulator deteksi suhu ruangan. Ini bisa digunakan di industri atau di rumahan, di peternakan juga bisa. Jadi untuk mengatur suhunya, biar enggak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Jadi nanti ada alarm yang untuk mengingatkan kalau itu suhunya udah terlalu tinggi. Boleh ada yang mau ditanya ini enggak? Halo Kak Uswatun. Silakan dari kakak-kakak, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tentang simulator deteksi suhu ruangan berbasis Arduino. Iya. Silakan Kak. Ada yang nanya dari Rizky. Kak Rizky, untuk monitoringnya apakah bisa dilakukan di smartphone? Oh, ini di smartphone ya, untuk sementara itu pengembangannya baru kami coba menggunakan SMS aja, Mas Iki, ya. Mungkin nanti akan bisa dikembangkan lagi menggunakan, masih panjang sebenarnya kalau untuk pakai smartphone, ya, ditambah lagi banyak banyak variabel yang harus ditambah gitu. Sebenarnya bisa aja, cuma variabelnya banyak ditambah gitu. Misalkan di sini Iya, jadi menggunakan SIM card, ya, SIM card bisa notifikasi SMS. Terus kalau misalkan Ethernet bisa juga nanti detektor untuk suhunya gitu ya. Jadi bisa di-record suhunya menggunakan connect ke PC ya. Mungkin nanti kalau misalkan mau ke smartphone itu bisa juga sih nanti dibikinin web base-nya gitu ya. Jadi masih di aplikasi di luar dari ini ya, dari sistem ini ya. Cuman ditariknya lewat internet gitu ya, yang maksudnya. Jadi kita masih baru simulatornya aja sih, belum ke pengembangan yang lebih jauh. Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan kakak-kakak?
Kak Rizky, Kak Friska, silakan. Baik, kemudian kami ulangi lagi videonya. Itu saja penjelasan ataupun demo singkat sistem absensi karyawan berbasis website dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mendemokan bagaimana Pak. Oh Recording in iya, progress. nah, itu sudah disediakan. Jangan lupa bertekad untuk jadi Iya yang Pak, terbaik saya dan yang yang tahun lalu terbaik. kelewatan nih. Oh, nah, apa ya? Siap. Bisa kelewat. Banyak event lagi. Ya, pokoknya digerakin lagi event-eventnya ya. Setahun lalu kan sempat pasif tuh informatika, sekarang mau digalakin lagi aja lah. Biar banyak event lagi buat teman-teman semua. Biar makin banyak experience buat nanti siap ke industri langsung ya. Oke. Semangat terus semuanya. Saya live dulu. Terima kasih. Semangat. Recording stopped. Halo Kak Tema, halo Kak Rizky. Ya, ini loh. Karena aku udah dari tadi nge-record pakai OBS sih Kak. Tapi Oke, nggak tahu deh, coba hasilnya bagus apa enggak sih? tidak apa banget, tidak apa-apa. Tapi dari awal kan? Enggak, dari yang tadi aku chat di grup kan Oh disuruh iya, pakai yang lumayan device lama lain sih. itu. Lumayan lama kan itu. Kenapa nggak bilang? Tadi keluar dulu Kak, lagi ada kerjaan soalnya. Oke, Baru oke. gabung tadi. Ada Kak Tema tuh, Kak Tema. Kak Tema, halo Kak, halo Kak Rizky. Bisa tuh interaksi sama Kak Ilham tuh, sama tim-tim yang lain. Anggota yang Boleh lain. Kak, Boleh Kak Rizky ada yang mau disampaikan, ditanyain tentang website yang kita buat. Nggak, gue harus ngomong nih gitu loh dulu. Halo Kak Tema dari mana nih Kak? Dari jurusan apa? Terus Kak Rizky juga dari jurusan mana? Sport, terus ada ini juga nih, ada teater family. Ini tuh happy ini nyediainnya kategori yang 4 ini. Terus kayak apa namanya? Untuk kayak order gitu bisa di bagian order. Itu ada di linknya Kak, bisa diklik dulu ataupun dilihat dulu untuk tampilannya. Dan juga kalau ada pertanyaan Recording in progress. Thank you. Selain library itu apa, Mas?
Recording in progress. Lalu ini kan tadi kan fitur utamanya untuk order. Kita juga misalnya bisa update fotonya ini, misalnya pakai foto kita. Misalnya kita update dengan foto yang sini ada misalnya foto presiden ya, kita klik open, otomatis dia ini akan ke-update nih fotonya nih jadi fotonya presiden. Di sini pun ada form untuk insert si nama depan nama belakang. Kita bisa tulis di sini nih, misalnya Jokowi Dodo. Dan ini nomor teleponnya mesti kita isi. Kita klik save change. Nah, otomatis akan ke-update ini namanya jadi Jokowi Dodo. Oke, kita refresh pun udah keganti lah. Jokowi Dodo fotonya udah ini. Lalu berbasis web yang dibangun dengan native PHP. Walaupun dibangun dengan native PHP, namun fiturnya cukup lengkap dan mengintegrasi berbagai macam kebutuhan. Dan ini sudah sudah pernah diterapkan di sekolah. Dan ini berangkat dari user requirement atau kebutuhan dari sebuah sekolahan. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan, fitur yang aplikasi keuangan serupa di luar sana tidak ada. Di antaranya integrasi dari transaksi pembayaran siswa, tabungan siswa, transaksi umum yang user bisa mengkustomisasi dan konsolidasi atau laporan keuangan secara keseluruhan. Saya menghargai waktu teman-teman mengunjungi room ini. Apabila ada pertanyaan tidak harus menunggu sampai pemaparan selesai, silahkan silahkan potong saja pembicaraan saya, tidak masalah. Halaman dashboard ini menampilkan informasi yang berguna untuk pengguna untuk memantau atau memonitor
anggaran dari sebuah sekolahan, karena setiap kategori dari keuangan itu tercatat di sini dan grafik ini terupdate secara otomatis setiap kali ada transaksi baru. Secara umum untuk transaksi ada 4, yaitu transaksi siswa, tabungan siswa, transaksi umum, dan konsolidasi. Kemudian untuk data guru dan data siswa juga di dalam SIM keuangan sekolah itu harus dikelola dengan baik, karena ketika melakukan transaksi khususnya pembayaran siswa dan tabungan, data siswanya itu harus benar-benar akurat dan harus mudah untuk dikelola. Pengguna tidak perlu menambahkan siswa satu persatu, mengganti informasi kelas satu persatu, mengganti status dari siswa satu persatu, tapi semuanya bisa dilakukan secara sekaligus. Contohnya, untuk menambahkan siswa itu bisa dilakukan dari Excel, berapapun barisnya, asal kolomnya sesuai, maka bisa langsung diimport, asal kolomnya itu disesuaikan. Pengguna tidak perlu ya, halo. Selamat datang Mbak Rizky Kairani. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung saja disampaikan, tidak harus menunggu penjelasan saya selesai. Ya. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. BOS ini kalau di sini jadi salah satu kategori keuangan ya, di mana pengguna itu bisa menambahkan, ada di sini. Kalau begitu sudah ditambahkan di sini, maka ketika nanti transaksi itu dilakukan, maka BOS ini akan menjadi parameter, yaitu di transaksi umum, di transaksi masuk sini, ketika pengguna memasukkan pemasukan baru, maka sama seperti kategori lain, tinggal pilih BOS, kemudian uraiannya apa, dan jumlah pemasukannya berapa. Kemudian untuk tanggalnya, itu sudah ditentukan oleh sistem. Kemudian untuk tahun ajarnya sudah ditentukan oleh sistem, di mana nanti ini akan digunakan untuk laporannya. Kemudian periodenya, ketika ini dilakukan pada bulan Februari, akan tercatat bulan Februari, kemudian pencatatnya siapa itu. Kemudian sebentar, breakout room akan ditutup dalam beberapa detik. Ya, saya dalam sisa waktu yang ini akan saya jelaskan. Seperti di sini, BOS tercatat masuk ya, jumlah masuknya 4 juta. Ini sebelumnya juga pernah ada yang masuk, sehingga di sini terupdate 15 juta. Kemudian pengeluaran, ini bulan Februari ya, Februari. Kemudian pada pengeluarannya, kita cari BOS bulan Februari, ada pengeluaran 1,5 juta. Seperti itu. Jadi tadi ketika masuk 4 juta, saldonya jadi 15.500.000. Ketika di sini kemudian di bulan yang sama ada pengeluaran 1.500.000, maka di sini terhitung jadi 14 juta. Sehingga di dashboardnya terhitung ini pemasukan 4 juta, Bu. Kemudian di sini pengeluaran 1.500.000 dan di saldonya 14 juta. Seperti itu, Mbak. Ya. Sejauh ini belum.
Ada kuis Recording dan in pengumuman progress. siapa nih tim project atau aplikasi terbaik dari yang terbaik ya. Silakan diisi rekan-rekan semuanya untuk link presensi dan votingnya. Jangan lupa kita tunggu ya. Mas Iwan monitor. Ya Pak, Oke, ya, ada. yang lihat ini vote. Oke. Eh, ini mau nunggu enaknya diisi apa nih? Isi kuis. Kuis. Oke, baik. Kuis ya. Tuh. Link presentasi apa? Oh, presensi. Presensi Mas Iwan. Oke ya. Presensi. Mungkin untuk kuis kita yang ringan-ringan aja ya. Ini ada 100, waduh,